وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla di ba'da subuh di yaumil Jum'ah, yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati, diberkahi, dan diberikan ganjaran yang setimpal, bahkan tidak ganjaran dari Allah Azza wa Jalla jauh lebih baik daripada apa yang kita amalkan. Sedangkan yang kita amalkan itu tidak akan setara dengan fadilah dan fadl dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak akan selamat atau dimasukkan ke surga dengan sebab amalnya belaka, melainkan dengan sebab fadl dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena amalan ini tidak akan bisa menjadi gantinya untuk akhirat, tidak setimpal. Amalan kita sedikit, dan dari yang sedikit itu seluruhnya termasuk rendah dibandingkan fadilah dari Allah Azza wa Jalla berupa karam, kemuliaan, minnah, karunia, a'ta, yaitu pemberian, dan juga maghfirah, ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh seseorang tidak masuk surga atau diselamatkan dari neraka melainkan karena fadilah dan juga rahmat Allah Azza wa Jalla atasnya, sedangkan amalan hanyalah salah satu sebab yang bukanlah hal yang setimpal dengan pengampunan Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Kita membahas lanjutan dari mentadabburi konsekuensi dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, Al-Khallaq di halaman 143 dari kitab Fiqh Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dari halaman itu atau sebelumnya kita telah membahas ayat Yasin 71. Pada kali ini kita lanjut pembahasan surat Al-Qamar ayat ke-49 insyaallah taala. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu biqadar, dengan ukuran, dengan pertimbangan, dengan kebijaksanaan. Segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Dari sini zahirnya sighahnya jama' plural. Ini tidak menunjukkan pluralisme ketuhanan, melainkan plural dalam zahir lafal inna dan khalaqna ini dari sisi ta'zim. Ya, jadi ketika kita lihat dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dengan bentuk plural, bukan berarti ada pluralisme ketuhanan, melainkan tidak ada pluralisme ketuhanan sehingga bukan lagi agama monoteisme, melainkan ini ala wajhi ta'zim. Maksudnya adalah ta'zim, pengagungan diri. Dan seorang raja itu semakin teragungkan ketika sang raja mengatakan kami akan utus kamu, padahal yang mengutus dirinya. Kami telah membangun ini, padahal dia hanyalah satu orang raja, dan yang membangunnya itu adalah para pembangun, kuli bangunan dan semisalnya. Maka inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan kulla syai'. Kullu di sini adalah salah satu sighah min siyaghil umum, yaitu salah satu bentuk lafal dari lafal-lafal yang menunjukkan keumuman dalam usul fiqih. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya kullu ini aqwa alfazil umum, lafal umum atau aqwa lafzil umum, lafal umum yang paling terkuat, yang sangat mencakup seluruh dari afrad atau individu. Kullu syai', individu segala sesuatu. Maka inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kami ciptakan kulla syai', segala sesuatu tanpa kecuali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla biqadar, dengan qadar, dengan ukuran, dengan pertimbangan. Jadi di sini ada ta'liq atau kaitan antara khalq, perbuatan Allah Ta'ala menciptakan, dengan qadar, dengan pengukuran. Jadi tidak Allah Ta'ala ciptakan dengan abath, main-main, tidak Allah Ta'ala ciptakan tanpa adanya pertimbangan, tidak. Semua Allah ciptakan dengan kadarnya, dan termasuk juga rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengkadarkan rezeki sesuai dengan kehendak Allah. Pertama, Allah mengkadarkan rezeki sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah, belum tentu sesuai dengan kehendak manusia. Namun pasti sesuai dengan kehendak Allah terjadinya atau turunnya rezeki tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Ankabut, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki bagi yang Allah Ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Yabsut dan wa yaqdir, Allah bentangkan ada, dan juga Allah bisa lawan dari membentangkan. Allah sempitkan, Allah cukupkan, Allah sempitkan, tidak dibentangkan, bisa. Ya. Maka semua ini dengan kadar. Allah ukur dengan kadar, Allah takar dengan kadar. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya segala bentuk, ya, segala taswirat, segala bentuk, segala gambaran itu semua dicanangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan diantara nama Allah Al-Musawwir, yang maha memberikan bentuk dan gambar. Al-Khallaq, Al-Khaliq, yang menciptakan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya segala yang ada pada diri kita dan kehidupan kita itu semua sudah diukur oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak luput dari ilmunya, tidak luput dari takdirnya, tidak keluar dari konsekuensi sifat penciptaan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh seseorang sedikit pun melenceng keyakinannya bahwasanya Allah Ta'ala maha bijaksana dalam
menciptakan segala hal untuk dirinya, untuk manusia ini. Apapun itu. Baik rezeki berupa harta, baik rezeki berupa keluarga, baik rezeki berupa kesehatan, dan seluruhnya. Maka itu semua semua adalah bentuk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kadarkan untuk kita sesuai dengan yang Allah taala inginkan. Taib. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-A'la. Ya, sebelumnya sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian disebutkan kronologis di sini, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Di sini ada kronologi perbuatan Allah Azza wa Jalla agar kita mengenang dan mengingat kenikmatan yang Allah berikan sebagai konsekuensi dari beberapa perbuatan dan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Bertasbihlah engkau dengan nama Rabbmu yang paling tertinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang mana apa yang telah Allah Ta'ala lakukan demi kita, untuk kita. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda. Dua ayat ini dengan simpelnya menjabarkan tentang perjalanan hidup kita dari awal. Pertama, alladzi khalaqa, kemudian fasawwa, kemudian walladzi qaddara, kemudian fahada. Lafal-lafal yang sifatnya bersayap maknanya, umum sekali. Tetapi kalau mau kita perhatikan di sini ada 4 perbuatan yang Allah berikan terhadap kita. Pertama, khalaqa. Kedua, sawwa. Ketiga, qaddara. Keempat, hada. Kalau kita korelasikan dengan hadis khalqi Bani Adam, penciptaan anak Adam, ya, maka kita akan dapatkan korelasinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan penciptaan manusia, maksudnya Bani Adam, dengan beberapa tahap. Ya kan? Pertama dari setetes mani, nutfah, ya, kemudian menjadi apa? Segumpal darah, alaqah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Baru di hari setelah 120, setelah itu Allah Ta'ala jadikan perwakilan malaikat untuk meniupkan pada rahim perempuan ini ruh. Taib. Lihat bagaimana kronologinya. Dan kemudian dicatatkan untuknya juga beberapa hal dari takdir. Baik, kita mulai dari alladzi khalaqa. Manusia itu bermula untuk manusia kita Bani Adam, bukan Nabi Adam ya, Bani Adam, anak-anak Adam, bermula dari nutfah. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Taib. Dari apa manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan dari nutfah, setetes air mani. Taib. Jadi alladzi khalaqa di sini Allah menciptakan untuk kita mengingat bahwa kita itu berasal dari itu. Min nutfatin idza tumna, ya. Dari setetes air mani ketika dia tumpah, ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dari air yang bersifat muncrat. Juga ma'in mahin, setetes air yang hina. Dan lainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Taib, khalaqa di sini diciptakan terlebih dahulu dari itu. Kemudian terjadi tahap demi tahap. Fasawwa, dan menyempurnakan penciptaan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Berawal dari nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Ya, 40, 40, 40. Total 120, maka terjadilah taswiyah. Fasawwa,
terjadinya taswiyah. Taswiyah itu penyempurnaan. Ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya, itu firman Allah Ta'ala tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika sawaituhu, nah di sini berarti ketika sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya ruhku, astagfirullah, ruh dariku, yaitu ruh ciptaanku, itu maksudnya. Bukan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan padanya ruhku, maksudnya nanti takutnya difahami bahwa saya ini ruhnya Allah, dari zat Allah, bukan, melainkan ini makhluk Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan serpihan dari zat Allah Ta'ala, tidak seperti itu. Maka ketika sudah ditiupkan, fa idza sawaituhu, aku sempurnakan bentuknya, ya, kemudian aku tiupkan padanya ruh dariku, yaitu ruh ciptaanku. Faqa'u lahu sajidin, maka kalian sujudlah kepadanya. Baik, di sini berarti taswiyah adalah penyempurnaan pembentukan, dan ini terjadi biasanya rekan-rekan kedokteran lebih tahu, ya, taswiyahnya itu di usia 120 hari. Taswiyah yang dimaksud di sini yaitu sudah tampak, ada matanya, ada bentuk tangannya, dan ada bentuk kakinya. Ya tentu kalau sempurna 100% ya setelah nanti keluar, setelah udah syabab, pemuda, itu betul-betul prima ya. Tapi maksud dari sempurna di sini, taswiyah di sini, yaitu munculnya bentuk-bentuk kemanusiaannya betul-betul. Kalau masih segumpal darah, masih segumpal daging, alhamdulillah, memang sudah ada bentuknya, tapi kalau belum sekitar 120 hari maka belum disebut taswiyah. Jadi alladzi khalaqa dari nutfah, air mani, fasawwa, terjadi taswiyah 120. Walladzi qaddara. Nah, ketika terjadi taswiyah itu kan ditiupkan padanya ruh melalui malaikat. Ditiupkan padanya ruh, maka ketika itulah manusia ini disebut manusia memiliki ruh. Dan di sini sudah hidup dia, menjadi manusia yang hidup. Ya, dan ketika manusia ini sudah menjadi manusia yang hidup dengan adanya ruh, baru Allah Ta'ala berikan padanya catatan takdir yang dititipkan dengan tulisan-tulisan malaikat. Dan Allah Maha tahu tentang hal semua itu. Dari rezekinya, dari ajalnya, dari masa depannya, Allah Maha tahu tentang itu. Walladzi qaddara, maka di sini Allah Ta'ala menentukan kadar masing-masing, mentakdirkan buat dia. Ya, menentukan kadar buat dia, takdir. Tapi berarti di sini udah kronologi yang ketiga, yaitu takdir ketika dia sudah hidup. Maka manusia yang hidup ini walaupun dia masih sebagai janin 120 hari dan berikutnya, maka divonislah dia itu manusia yang hidup. Haram untuk dibunuh. Haram untuk dibunuh. Dan kalau keguguran pasca 120, maka dikuburkanlah bayi tersebut, ya, setelah dikeluarkan, dan juga disolati. Dari usia 120 sampai sebelum lahiran. Pokoknya kematian saat itu. Adapun kematian sebelum 120, maka dikuburkan apapun bentuknya itu, ya, dan tidak disolati. Karena dia bukanlah manusia utuh yang memiliki ruh tadinya. Dia hanyalah segumpal darah atau segumpal daging. Atau kalau ada kedokteran memang sudah tidak berbekas, maka khalas, tidak sudah terjadi apa-apa. Ya muskilah adalah kalau misalnya bayinya hilang. Nah ini saya nggak tahu harus gimana itu. Apakah sholat gaib atau gimana, nggak tahu lah. Misalnya tadi hamil, terus bayinya hilang dari dalam janin itu, bayinya hilang. Anak nggak tahu harus gimana tuh.
keguguran, dibilang keguguran enggak, hilang. Muskilanya hilang, kadang-kadang orang kemudian berpikir ini kayak diculik sama kuntilanak, diculik sama, gimana cara nyuliknya? Masya Allah, dokter aja yang ahli aja nggak bisa, apalagi kuntilanak. Ya, Allahu a'lam itu. Harus gimana Allah a'lam. Taib. Alladzi qaddara, takdirkan. Maka ketika ini sudah menjadi manusia. Maka bagi yang melakukan aborsi saat ini, dia telah melakukan jinayah. Pidana, tindak pidana, melakukan pidana, kejahatan, crime. Hanya saja wallahu alam, untuk orang tua yang membunuh anaknya ketika masih di kandungan itu tidak diberi qisas. Yang masalah yang dipermasalahkan ulama adalah bagaimana dengan dokternya, dokter aborsi, apakah ditimpakan atasnya hukum qisas karena telah membunuh nyawa manusia? Ini yang menjadi perselisihan di antara ulama yang saya belum tahu konklusinya. Tapi pastinya dosa besar. Pastinya dosa besar. Sama hukumnya semanzilah dengan perempuan-perempuan, bayi-bayi perempuan atau anak-anak perempuan yang sudah hidup di dunia kemudian dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atau dalam redaksi lain, dalam qiraah lain, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutiltu. Dan ketika perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya di akhirat nanti, dengan sebab dosa apa dia kok sampai dibunuh? Maka pembunuhnya, kalau bapak kandungnya, tidak terjadi qisas karena orang tua tidak diberi qisas untuk membunuh anaknya. Namun dosa besar jelas. Kemudian kalau misalnya orang lain baru ditimpakan padanya qisas. Namun muskilah masalahnya adalah ketika ini belum berbentuk manusia yang lahir dari rahim, lahir gitu, melainkan masih di dalam janin, maka diperselisihkan ulama apakah dokter aborsi ini akan ditimpakan hukum qisas atau tidak. Gitu. Wallahu a'lam. Ana belum bisa menjawab. Walladzi qaddara, maka ditakdirkan kemudian dan proses 120 menuju ke 9 bulan. Itu untuk usia normalnya janin lahir. Dan yang menurut fikih yang paling muda, paling prematur itu usia 6 bulan keluar. Ala kulli hal. Walladzi qaddara fahada, dan memberi petunjuk. Kalau kita melihat ketafsiran khalaqa dari nutfah, sawwa yaitu dari menuju mudghah, menuju segumpal daging, qaddara yaitu takdir setelah 120, maka hada di sini ditafsirkan yaitu memberi jalan keluar untuk lahiran. Memberi jalan keluar untuk menuju alam dunia, bukan lagi di alam janin. Ya, yaitu ini lahiran. Hada di sini berarti memberi petunjuk untuk lahiran. Maka bayi tidak sungsang kemudian bisa lahir keluar dari perut ibunya secara normal, bukan sesar, karena ketika itu nggak ada sesar ketika itu ya. Jadi keluar itu butuh hidayah. Butuh hidayah. Fahada, maka hidayah dari Allah Azza wa Jalla itu banyak macamnya, walaupun biasanya ditampilkan oleh kita hidayah itu dua macam, yaitu hidayah ilmu dan hidayah amal. Hidayah ilmu ini hidayah irsyad, dan hidayah amal hidayah taufik. Tapi sebenarnya hidayah itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid. Hidayah itu ada sekitar 5. Hidayah itu ada sekitar 5 macam hidayah. Yang pertama hidayatul al-hidayah al-'ammah, yaitu hidayah umum. Apa itu artinya? Itu segala yang berubah atau bergerak atau terjadi di semesta ini, semua itu merupakan hidayah umum dari Allah Azza wa Jalla. Segala yang berubah, bergerak dan terwujud dan terjadi pada alam semesta ini, itu semua adalah hasil dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Iya, dari Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk. Tapi di sini hidayah amma ini tidak ada specialty, tidak ada kespesialan, tidak ada yang menonjol dari kebaikan, melainkan semua juga dapat itu.
Semua juga segala pergerakan, segala perwujudan itu merupakan ciptaan dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa daun itu warna hijau? Karena Allah Ta'ala hidayahkan hijau. Karena Allah tentukan dan tunjukkan itu hijau warnanya. Tapi kenapa kok daun yang hijau yang di bagian bawah itu lebih kental hijaunya dan yang bagian-bagian pucuk itu banyak yang lebih muda? Karena daun muda gitu kan. Maka mengapa bisa berbeda seperti itu? Ya karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi segala perwujudan, pergerakan, perubahan, eksistensi, maka itu semua hidayah. Ini hidayah ammah namanya, hidayah umum. Tidak ada spesialnya dalam hal ini dari segi agama. Enggak ada. Kenapa orang Afrika banyak berkulit hitam? Hidayah dari Allah. Kenapa orang Indonesia beragam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning langsat? Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Taib, itu yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua yaitu hidayah dari rahim ibu ya menuju ke kelahiran. Maka ini hidayah kelahiran. Dan ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas juga untuk firman Allah Azza wa Jalla, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah hadainahu sabila. Kami telah memberikan dia petunjuk jalan. Sabil di sini dalam salah satu tafsir Ibnu Abbas, sabil di sini adalah jalan rahim untuk menuju keluarnya janin, keluarnya bayi. Maka sabil. Butuh sabil? Iya. Kami tunjukkan sabil itu. Ya, seandainya tidak Allah tunjukkan, ya sesar. Ya kan? Atau susah untuk keluar. Ujung-ujungnya kalau sekarang ya jadi sesar. Itu pun sesar butuh hidayah juga gitu loh. Butuh sabil juga, butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nanti ketika sudah dikeluarkan itu, nanti ini manusia ini ada dua pilihan. Imma dia menjadi manusia yang bersyukur, imma dia menjadi manusia yang kufur. Itu dua pilihan saja. Ya, ini hidayah yaitu hidayah kelahiran. Hidayah jalur kelahiran. Kemudian yang ketiga yaitu hidayah ilmu atau disebut hidayah al-irsyad, hidayah irsyad. Yaitu petunjuk berupa pengetahuan, kebenaran atau kebatilan. Pengetahuan ya, kebenaran atau kebatilan yang salah atau yang benar. Dan yang keempat hidayah amal yaitu hidayah taufik. Setelah hidayah ilmu maka membutuhkan hidayah taufik. Karena punya ilmu saja itu tidak cukup. Karena ilmu itu samarah dan buahnya adalah amal. Maka barang siapa yang hanya mengoleksi tanaman dan tanpa adanya manfaat atau buah, maka dia mengoleksi hal yang sia-sia sebenarnya. Bahkan sebagian dari ulama salaf mengatakan belum disebut seseorang itu alim dan faqih sampai dia mengamalkan ilmunya. Masih dia disebut jahil sebelum dia mengamalkan ilmunya. Maka mengamalkan ilmu butuh taufik. Maka yang keempat ini hidayah taufik. Dan yang kelima yaitu hidayah ilal jannati awin nar, yaitu hidayah menuju surga atau neraka di akhirat nanti. Maka masing-masing akan digiring baik ilal jannati zumara atau ila jahannam zumara. Ya. Maka ini ada hidayah nanti. Allah yang tunjukkan sesuai dengan rahmat Allah atau sesuai dengan kemurkaan Allah dan kemudian sesuai dengan sebab-sebab amal mereka selama di dunia. Maka yang kelima ini hidayah ilal jannah au ilan nar. Ya. Itu kronologi seperti itu jemaah. Jadi yang pertama yaitu hidayah umum sekali dan ini tidak ada exception, tidak ada pengecualian. Seluruh makhluk dapat hidayah, tapi hidayah bersifat umum. Dari segala eksistensi, dari segala perwujudan, dari segala perubahan, dari segala kekuatan, la haula wala quwata illa billah, semua butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang kucing aja kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kucing. Ya, seperti itu kucing. Tapi bisa kita lihat karakter dari setiap kucing beda-beda.
Ada kucing yang normalnya umumnya bisa makanan kucing. Ada kucing yang suka dengan ikan. Ya, rata-rata suka dengan ikan. Tapi ada kucing yang kadang kita lihat dia makan dedaunan tertentu. Anda nggak tahu kenapa dia. Ada daun-daunan, ada tumbuhan kecil, dia makan rumput atau daun, Anda nggak tahu apa. Hidayah model apa yang dia dapat kok bisa makan yang seperti itu. Tapi itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ini hidayah umum. Tidak ada keilmuan, tidak ada taufik darinya. Enggak, ini hidayah umum saja. Hidayah umum. Ya. Taib. Kemudian yang kedua tadi hidayah rahim. Hidayah janin untuk keluar dari rahimnya menuju ke alam dunia kita ini. Ini yang kedua. Dan yang ketiga hidayah ilmu atau disebut hidayah irsyad. Dan yang keempat hidayah amal atau disebut hidayah taufik. Dan yang kelima yaitu hidayah menuju surga atau neraka. Kalau yang kelima ini di akhirat ya. Kalau kelima ini di akhirat. Adapun yang 1, 2, 3, 4 ini di dunia. Tapi nomor 1 hidayah umum juga di akhirat juga ada. Baik. Jadi alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Maka fahada di sini artinya memberi jalan, memberi petunjuk berupa jalan keluar dia dari rahim ya. Baik, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapihnya. Sebenarnya inilah ayat yang seharusnya orang-orang ateis, pengikut Darwin dan semisalnya itu mengamati ayat ini harusnya. Pertama, Allah Azza wa Jalla menegaskan di ayat ini, di cuplikan ayat ini, khalaqa, menciptakan, satu perbuatan, menciptakan, kulla syai', segala sesuatu, berarti umum semuanya. Faqaddarahu, maka kemudian dia menetapkan. Memang di dalam terjemahannya dengan dan ya, tapi di sini kan ada fa. Seperti menunjukkan tartib, yaitu urutan. Jadi setelah khalaqa, menciptakan, lalu terjadilah penetapan. Taib. Pahami baik-baik di sini. Takdir itu kan memang ada yang sudah fix di Lauh Mahfuz, itu jelas. Tapi segala kejadian itu sesuai dengan takdir dan disebutlah dia Allah Ta'ala takdirkan gitu loh. Setelah Allah Ta'ala takdirkan setelah eksistensinya, itu bisa dikatakan seperti itu. Wa khalaqa kulla syai', kemudian Allah takdirkan dia jadi apa gimana. Itu bisa terjadi. Makanya di kehidupan kita ini manusia, takdir itu kan ada ragam macam. Ya, ada yang pertama pasti takdir di Lauh Mahfuz, maka itu tidak bisa berubah. Namun ada juga takdir-takdir yang sifatnya mufassal, yang sifatnya tafsili, yang sifatnya rincian, dan di Lauh Mahfuz itu semua ada, baik global atau rinci ada di Lauh Mahfuz. Namun kita bicara sekarang takdir tafsili atau at-takdirat al-mufassalah. Takdir-takdir rincian yang kadang disebut ada takdir tahunan yang ada di surat Al-Qadar. Ya. Takdir tahunan di malam Al-Qadar ya. Kemudian juga ada takdir bulanan dan ada takdir juga harian. Semua ini disebut takdir mufassal, yaitu takdir rinci. Berarti di keseharian kita ada takdir-takdir tertentu. Dan bisa ada perubahan takdir di takdirat ini. Bisa terjadi perubahan. Bisa terjadi perubahan. Termasuk pula takdir yang dicatat oleh para malaikat ketika setelah meniupkan ruh ke perut rahim ibu itu. Ini juga merupakan takdir rinci. Dan semua takdir rinci ini itu namanya takdir umri. Ya, takdir umri, takdir umur. Nanti ada juga takdir tahunan. Nanti juga ada takdir bulanan dan ada takdir pekanan dan ada takdir harian. Semua takdir rinci ini gaib bagi kita. Dan semua takdir rinci ini bisa berubah.
Makanya misal malaikat Allah Ta'ala perintahkan mencatat rezekinya begini. Bisakah berubah? Bisa. Ini yang disebut takdir bisa berubah dengan sebab-sebab yang Allah Ta'ala inginkan. Oke, di sini ya. Sampai sini paham gak jemaah? Jadi perubahan sendiri itu juga takdir kan? Betul, perubahan itu sendiri juga takdir. Jadi ini yang disebut takdir mufassal, takdir rinci untuk harian, pekanan, tahunan, umur. Taib, kata Allah Azza wa Jalla, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Di surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala yamhu, menghapus apa yang Allah Ta'ala inginkan, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Allah inginkan. Berarti di sini ini masalah takdir. Allah bisa saja menghapus suatu takdir dan membiarkan tetap suatu takdir. Artinya takdir bisa berubah. Tetapi harus difahami, takdir yang bisa berubah itu adalah takdir mufassal, yang rinci ini, tafsili. Adapun takdir wa indahu ummul kitab, takdir dari Lauh Mahfuz sedikit pun tidak akan berubah. Sedikit pun tidak akan berubah. Wa indahu ummul kitab. Ummul kitab yaitu Lauh Mahfuz tidak akan berubah. Karena aslu kulli takdirat, asal segala takdir dengan segala perubahan takdir itu adalah Lauh Mahfuz. Gimana? Faham di sini, jemaah? Silakan. Kalau rezeki itu termasuk yang mufassal atau yang tadi ada di Lauhul Mahfuz? Semuanya, Pak. Dalam Lauh Mahfuz itu, dalam masalah rezeki, umur, kejadian apapun, itu semua ada, semua tanpa kecuali ada, gitu loh. Nah, di takdir-takdir rinci ini, juga ada masalah rezeki, yang mana Allah titipkan kadang-kadang ke malaikat, dia bakal dapat ini, dia bakal dapat ini, dia bakal gitu kan? Ya. Oh ya? Kalau sakit, ini menjadi kanker ganas, maka sembuh termasuk takdir. Sakit dari apa, Bu? Proses sakit menyebabkan tiba-tiba akhirnya jadi kanker ganas atau sembuh, kita masuk Ya. perubahan takdir. Ya, betul. Perubahan takdir menjadi makin ganas atau malah menjadi sembuh total, yaitu perubahan takdir. Sebabnya yang paling pertama adalah Allah. Itu yang paling pertama ya. Sebabnya adalah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan seperti itu. Kemudian terkadang Allah Ta'ala memberikan sebab duniawi untuk itu. Sebab duniawi untuk itu. Baik saintifik atau ada sebab-sebab lain yang Anda nggak tahu itu kok bisa begitu gitu. Jadi begini, biar lebih jelas, anak-anak jelaskan dulu, biar lebih jelas. Kaidah pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah Ta'ala mengatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Maka bagaimana Allah Ta'ala tidak mengetahui yang Allah ciptakan? Allah Maha tahu apa yang Allah ciptakan. Allah Maha lembut, lagi Maha detail pengetahuan tentang apa yang Allah ciptakan sendiri. Itu ya, jadi semua serahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Allah tahu semua itu. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu tentang takdirnya yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk-makhluknya, maka ini menunjukkan keperkasaan Allah dan kemahaesaan Allah dalam pengetahuannya tentang nasib seluruh makhluk. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui masa depan atau kebagaimanaan makhluk-makhluk. Walaupun malaikat itu sendiri. Sekarang siapakah malaikat yang mengurusi tiupan sangkakala? Israfil. Oke. Sampai sekarang kata Nabi SAW dalam hadis, beliau tidak mengedipkan matanya saking menunggu apa? Menunggu perintah untuk meniupkan sangkakala. Saking itu padahal
bahasa kita itu panitianya gitu loh. Bahasa kitanya itu beliau yang diberi tugas dan amanah untuk menjadi penghulunya untuk hari kiamat, yaitu meniupkannya untuk tanda-tanda terjadi hari kiamat. Dan itu adalah berita besar gitu. Ada suatu hal yang sangat besar di semesta ini. Tapi dengan itu beliau nggak tahu kapan terjadi kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini termasuk mafatih al-ghaib, kunci-kunci gaib yang hanya Allah tahu. Padahal ini orang atau ini malaikat yang paling berurusan dengan malaikat pun Allah tidak memberitahunya kapan. Artinya itu gaib bagi malaikat ini. Taib. Kemudian masalah kematian, bahkan malaikatul maut yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia dan makhluk-makhluk hidup itu pun sebenarnya tidak tahu apakah ini akan mati apa enggak nih orang atau makhluk ini. Apa buktinya? Buktinya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala perintahkan malaikatul maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, maka malaikatul maut itu kemudian hendak mencabutnya, namun Allah takdirkan malaikatul maut itu saat itu mewujudkan diri bertasyakul menjadi sesosok manusia, menjadi sosok manusia yang konkret di alam manusia seperti kita, sehingga bisa dipegang, bisa diraba seperti manusia pada umumnya, seperti kebendaan yang konkret. Makanya kemudian ketika dikabarkan saya ingin mencabut nyawamu, Nabi Musa nggak terima, ditonjoklah malaikat tersebut dan karena bersifat konkret, jasmani di alam dunia manusiawi, konkret, copotlah matanya. Iya. Maka kemudian kembalilah malaikat itu, malaikat maut loh ini, kembali ke alamnya, alam malaikat, dan kemudian menuju Allah dan melaporkan bahwasanya Allah, hambamu ini belum mau mati ya Allah. Lihat, malaikatul maut itu ditugaskan untuk mencabut nyawa. Tapi malaikatul maut tidak tahu apakah ini akan tercabut atau enggak, dia hanya menjalankan tugas. Faham enggak jemaah? Kayak kita diperintahkan sholat berjamaah, tapi kita nggak tahu sampai nggak ke masjid, siapa tahu mati duluan kan kita nggak tahu. Nah seperti itu. Padahal itu panitia penyelenggaranya loh, gitu loh. Nggak bisa memastikan bahwasanya ini akan berhasil atau enggak. Yang penting dia menjalankan tugas. Oke? Contoh lain. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Silaturahim itu di antara faedahnya adalah membuat rezeki kita makin luas. Ada nggak perubahan takdir di sini? Ada. Bisa jadi yang takdirnya tadinya sempit gitu, nggak punya bokeh dan punya duit. Dia silaturahim, setelah itu ternyata ditawarin job sama saudaranya. Ada taghir, ada perubahan takdir. Taib. Kemudian bahkan bisa menjadi perubahan takdir umur, yaitu dengan adanya silaturahim wa yunsa'alahu fi atharih atau fi umrih, yaitu dipanjangkan umurnya. Ya mungkin tadi umurnya hanya sekian, tapi karena dia sebelumnya telah ziarah ke saudaranya, maka Allah Ta'ala perintahkan panjangkan umur dia. Sekarang malaikat yang dulu mencatat di rahim itu, mencatat dia umurnya sampai sekian, ajalnya sampai sekian dicatatkan. Malaikat yang niupkan niupkan ruh itu ajalnya. Apakah malaikat ini tahu bahwa saya pasti ajalnya segini? Bisa saja berubah. Itu yang dinamakan takdir rinci umur yang mana malaikat sendiri sebenarnya walaupun Allah perintahkan tulis ini, itu hanya perintah Allah, udah tunaikan aja. Tapi kamu nggak bisa memastikan bagaimana nantinya, itu terserah Allah Ta'ala. Iya, ini menunjukkan apa? Allah Ta'ala ingin menunjukkan keperkasaannya dalam ilmunya yang mana manusia itu nggak bisa, makhluk itu malaikat bahkan nggak bisa, malaikat itu bukan alamul ghuyub, bukan yang maha mengetahui yang gaib. Iya, bisa saja terjadi apa? Pemanjangan umur disebabkan hal-hal yang Allah jadikan sebab, seperti silaturahim
atau amal baik atau apapun, Allah kalau pengen manjakan umur kan yaf'alu ma yasha, fa'alul lima yurid, terserah Allah Ta'ala mau melakukan apa. Ya. Dan kemudian jemaah sekalian, ketika kita lihat para malaikat saja yang mereka makhluk paling mulia, itu Allah Ta'ala tidak memberikan segala pengetahuan Allah Ta'ala tentang makhluk, enggak. Di antara buktinya kisah para malaikat dengan Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Para malaikat itu mereka berkata, ini ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, wahai para malaikat yang salihun, yang kalau punya ilmu ya mereka punya pengetahuan gitu loh, dan punya ketakwaan yang lebih daripada umumnya manusia. Dan juga di ayat berikutnya, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lagi-lagi Allah Ta'ala tegaskan, aku mengetahui semuanya. Itu menunjukkan Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh makhluknya kemahatauannya Dia atas segalanya, atas segala ciptaannya. Maka kadang-kadang di masalah khalq itu Allah sandingkan berikutnya nanti ke masalah ilmnya Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Tidakkah Allah Ta'ala mengetahui apa yang Allah ciptakan? Allah Maha mengetahui, Maha mengilmu yang Allah ciptakan. Ya, maka takdir ukuran ini dengan serapi-rapinya, ya ini semua kembali dengan ilmu Allah dan kemahaesaan Allah Ta'ala dalam segala penciptaan yang Allah Ta'ala lakukan. Ya. Kemudian ayat terakhir sepertinya, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisbatkan, menetapkan dalil akli. Dalil akli ini dalil logis untuk menetapkan adanya hari kebangkitan. Logikanya gimana? Karena Allah menciptakan, memulai penciptaan pertama, maka Allah juga bisa membangkitkan gitu loh. Kalau menciptakan dari ketidakadaan sebelumnya, apalagi membangkitkan yang sebelumnya sudah ada. Faham gak jemaah? Kalau kita misal ini walillahil mathalul a'la, kita bikin somai dari bahan yang tadinya bukan berupa, nggak ada somai, kita bikin somai dengan bahan-bahan itu gampang, udah itu gampang bagi kita. Apalagi kalau kita cuman ngukus, habis itu dari freezer frozen food, kemudian kita tinggal ngukus ulang, atau itu lebih gampang lagi bagi Allah. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah lebih gampang. Kita mengadakan apa sih makanan dimsum gitu kan? Kita bikin dimsum yang tadinya hanya berupa bahan-bahan baku yang random, jadilah dimsum, dan bagi kita itu gampang karena udah biasa. Kemudian dimsumnya entah simpen aja lah, simpan, kemudian udah apa kan keras gitu kan, kemudian kita taruh di oven atau semisal itu, gampang. Dan itu manusiawi, itu aja gampang, apalagi Allah Azza wa Jalla khalaq, maha menciptakan. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kajian ini dan materi insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Ada pertanyaan jemaah? Ayo Pak, silakan. Kembali ke itu mengenai malaikat Israfil. Ya. Pak, sepertinya manusia lebih tahu dari malaikat ya. Soal apa? Manusia aja udah dikasih sinyal dari Rasulullah ketika nanti disiup sangkakala itu kan awalnya dari Dajjal keluar dan lain sebagainya, matahari terbit dari barat. Kok malaikat itu malah lebih nggak tahu? Baik. Allah Subhanahu wa taala memberi pengetahuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Malaikat itu hanya menjalankan tugas. Malaikat itu tidak dibebani menuntut ilmu. Ya, jadi kita nggak bisa menuntut malaikat Israfil supaya thalabul ilm kayak kita harus belajar akidah yang benar. Enggak, mereka hanya melakukan tugas. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu udah tugas mereka seperti itu, Pak.
Jadi nggak bisa kita katakan kok manusia sepertinya lebih tahu dari malaikat. Ya mungkin manusia dalam beberapa hal bisa saja lebih tahu daripada sebagian malaikat untuk beberapa hal. Itu Nabi Adam alaihissalam saja Allah azza wa jalla ajarkan beberapa asma, ya kan? Yang malaikat ketika itu padahal lebih awal loh, padahal lebih awal hidup, lebih awal diciptakan. Tapi ternyata Adam bisa menyebutkan apa yang mereka tidak bisa sebutkan. Dan ini tidak mengurangi manzilah para malaikat. Maka Allah tugaskan ya malaikat Israfil seperti itu khalas gitu. Tidak dibebani untuk seperti kita nuntut ilmu syar'i, harus waspada terhadap ini ya, terhadap nanti azab Allah. Malaikat kan enggak diazab nah. Enggak harus aware dan waspada nanti dihisab. Enggak, mereka selalu taat pada Allah. Jadi seperti itulah ditugaskannya malaikat itu. Jadi kita enggak bisa mengkiaskan malaikat dibebani seperti manusia. Yang mana masing-masing ada porsinya sendiri-sendiri. Iya. Seperti itu, wallahu a'lam. Oke. Ada lagi jemaah? Silakan, Pak. Jadi ada satu ayat di Al-Quran yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ada satu kaum mereka mengubah sendiri. Iya. Dengan perubahan tadi kuncinya sebenarnya di kaum yang sebelum mereka Iya. Baik, jazakallah khair Pak atas pertanyaannya. Itu ada dua ayat yang satu di surat Ar-Ra'd dan satu di surat Al-An'am. Para hufaz bisa tahu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu di Ar-Ra'd. Satu lagi, innallaha la yughayyiru astaghfirullahaladzim. Ni'matin an'amaha. Ada yang hafal? Al-Anfal, Al-Anfal. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, pahami baik-baik Pak ayat ini bahwasanya sesungguhnya Allah taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, maka terjemahan yang lebih tepat adalah tafsiran yang sesuai dengan surat Al-Anfal. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah kenikmatan pada suatu kaum sampai kaum itulah yang mengubahnya sendiri. Taib, kaum itu mengubah kenikmatan menjadi kesengsaraan dengan apa? Syirik, bid'ah, maksiat. Pertanyaan di sini, kaum tersebut mengubah kenikmatan dari kesengsaraan dengan syirik, bid'ah, maksiat, itu semua takdir Allah bukan? Takdir Allah juga. Tetapi di sini harus bedakan. Kalau kita mengubah keadaan sengsara menuju kebaikan dengan ketaatan, ini juga takdir Allah. Tapi dengan adanya usaha yang Allah berikan kepada kita, usaha dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ini dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, jelas. Ya. Tapi kemudian sebaliknya, manusia mengubah dari kenikmatan menuju kesengsaraan dengan maksiat, ini juga takdir Allah Azza wa Jalla. Ini juga manusia juga menjadi sebab. Tetapi semua itu sudah Allah takdirkan secara total, sudah Allah Ta'ala takdirkan. Hanya saja bedanya ikhwan, ketika kita mengubah dari kemaksiatan menuju ketaatan sehingga dapat kenikmatan, maka kita boleh berhujjah dan bahkan seharusnya kita berhujjah dengan takdir, yaitu kita bilang Masya Allah, antum dulunya fasik, antum dulunya penyanyi misalnya. Sekarang Masya Allah antum udah hijrah, ya udah Masya Allah lah pokoknya antum udah rajin baca Quran. Maka kita hendaknya bersyukur, alhamdulillah ini hidayah dari Allah. Oke, ini boleh. Tapi sebaliknya, seseorang tadi dulunya nikmat, taat, tapi sekarang futur, muntakis dan juga malah ahli maksiat. Dia nggak boleh bilang, ya saya kayak gini mah udah takdir Allah, nggak boleh. Jadi ini namanya al-ihtijaj bit takdir. Berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir itu untuk hal yang negatif. Untuk hal yang positif ya silahkan. Untuk hal yang positif misalnya, alhamdulillah masjid ini Allah takdirkan penuh misalnya, positif. Tapi untuk negatif ini ada rincinya. Berhujjah dengan takdir untuk hal yang negatif ada rinciannya.
Kalau misalnya untuk ma'ayib itu nggak boleh. Tapi untuk masaib itu boleh. Berhujjah dengan takdir untuk kesalahan, aib, penyimpangan nggak boleh. Walaupun iya semua itu takdir Allah, tapi nggak boleh bertameng dengan takdir Allah. Harus di sini ada perubahan, azam untuk berubah. Tapi kalau misalnya berhujjah dengan takdir Allah untuk masaib, musibah, maka itu boleh. Ini bedanya jemaah. Misalnya, antum kenapa kok tangannya keselio gitu? Qadar Allah. Iya, itu kan musibah. Tapi kalau misalnya untuk ma'aib, aib, ya, hal yang memalukan atau maksiat, ya, maka nggak boleh berhujjah dengan itu. Ya. Antum kenapa jadi kupu-kupu malam? Qadar Allah. Nggak bisa qadar. Ya benar qadar Allah, cuman sini berarti ada membentengi perbuatan maksiat dengan berhujjah dengan takdir seolah-olah itu terlegalisir gitu loh, nggak boleh. Maka maksud dari ayat tersebut adalah Allah tidak akan mengubah suatu kenikmatan pada kaum sampai mereka mengubahnya dengan syirik, maksiat atau bid'ah. Mereka yang mengubahnya. Taib. Mereka mengubahnya itu lepas dari takdir enggak? Enggak, semua dengan takdir Allah, betul. Tapi enggak boleh mereka ini bertameng dengan takdir Allah atas perubahan ini. Gitu. Ya enggak boleh. Dulunya misalnya kita nih alhamdulillah ada beberapa ikhwan yang memang masya Allah kalau ngaji dulu masya Allah dia khusyuk, tenang. Sekarang udah futur, enggak ngaji lagi. Bahkan ngaji online pun enggak. Jadi orang bebas jadi orang biasa, udah jadi kayak orang awam yang nggak kenal agama. Ketika kita datangi, antum dulu dapat kenikmatan dari Allah berupa semangat ke kajian. Kenapa antum ubah? Dia nggak boleh bilang, qadarullah mas saya kayak gini. Nggak bisa. Ya ini qadarullah, tapi antum nggak bisa ngomong kayak gitu. Seolah-olah antum tuh dibenarkan dengan takdir gitu loh, antum kayak gini. Nggak, itu maksudnya. Maka Allah Ta'ala mengubah keadaan dia yang tadi dapat nikmat menjadi ya orang yang tidak baik, ya itu kan Allah berikan adanya sebabnya ya dia yang pengen seperti itu, imma syakira wa imma kafura. Ya begitu Pak, ya silakan difikirkan kembali nanti ya silakan Ibu. Saya enggak dengar ya, alladzina amanu. Ulaika humul. Takdir menjadi supaya nikmat sampai kita istiqomah, husnul khotimah, itu kuncinya supaya tidak sirik dan tidak Iya betul Bu. Sebentar, ini pertanyaan atau gimana ini? Ini pertanyaan atau pernyataan Bu ya? Saya penjelasan supaya menjadi husnul khotimah. Oh iya. Takdir yang menjadi husnul khotimah, kuncinya apakah tidak mencampur adukan iman dan kesirikan dan tidak sebagainya. Baik. Iya, di antara ikhtiar manusia untuk mendapatkan keamanan dunia dan akhirat dan juga hidayah, yaitu tidak mencampur adukan keimanan dengan zulm yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW di sini sesuai dengan perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah engkau berbuat syirik pada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Maka zulm di ayat Al-An'am ini maknanya adalah asyirk. Jadi kalau mencampur adukan iman dengan syirik, maka ini sama dengan yang tadi nikmat iman dia dapat, malah justru dia sengsara gara-gara dia ubah itu. Tapi semuanya taqaddarallahu ma syafa'ala. Ya, itu kuncinya supaya kita dapat keamanan dan juga hidayah. Ya mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum wa hudurikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.